Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Fauzan nomor 20426. Ini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Komisi Kenegaraan untuk pertemuan 7 dan 8. Yang pertama itu mengenai hak dan kewajiban ASN, P3K, TNI dan Polri. Yang pertama itu mengenai hak ASN. Menurut pasal 21 Undang ASN, hak ASN ini meliputi yang pertama itu gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua itu cuti dan jaminan pensiun atau jaminan hari tua. Yang ketiga itu perlindungan. Perlindungan ini bisa yang pertama itu perlindungan hukum, keselamatan, dan kesehatan kerja. Yang keempat itu pengembangan kompetensi dan penghargaan atau prestasi kerja. Dan yang kelima kesempatan untuk meningkatkan karir sesuai kompetensi dan kinerja. Nah, selain itu kewajiban ASN. Menurut pasal Undang-Undang Nomor 24, ASN memiliki yang pertama itu setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI dan pemerintah. Yang kedua itu menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada partai politik. Dan yang ketiga itu menjalankan tugas sesuai profesional, jujur, bertanggung jawab dan berintegrasi. Dan keempat menaati peraturan perundang-undangan dan menjaga rahasia jabatan. Dan yang terakhir itu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yang kedua mengenai hak dan kewajiban P3K. Yang pertama itu mengenai hak P3K. Hak P3K ini disebutkan pada pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 yang meliputi pertama itu gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundangan. Yang kedua cuti, baik cuti tahunan, saat melahirkan dan alasan penting lainnya. Dan ketiga pengembangan kompetensi kerja. Dan selanjutnya itu perlindungan jaminan sosial dan ketentuan kerja. Dan terakhir itu penghargaan atas prestasi kerja. Selanjutnya itu ada kewajiban P3K. Yang pertama itu melakukan tugas jabatan dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya yaitu menjaga rahasia negara dan instansi tempat dia bekerja. Yang ketiga itu menaati peraturan kedinasan. Yang keempat menjaga integritas dan netralitas. Dan yang kelima tidak melakukan perbuatan tercela yang merugikan negara ataupun masyarakat. Selanjutnya yaitu Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI ini diatur pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang meliputi penghasilan yang layak dan jaminan kesejahteraan. Juga perumahan dan kualitas warga kesehatan, ketiga cuti dan kesempatan pendidikan serta pelatihan. Yang keempat penghargaan atas jasa dan prestasi, dan terakhir itu perlindungan hukum dalam menjalankan tugas. Adapun kewajiban TNI ini juga diatur pada pasal 9 dan 10 Undang-Undang TNI. Yang pertama itu meningkatkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan hak kepentingan wilayah NKRI. Yang kedua melindungi segala bangsa Indonesia dari ancaman. Yang ketiga setia kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Keempat mereka profesionalisme dan disiplin militer. Dan kelima tidak terlibat dalam praktik politik dan bisnis serta kegiatan militer tanpa izin. Yang terakhir itu mengenai kepolisian negara Indonesia atau Polri. Pertama hak Polri ini berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 termasuk gaji, tunjangan dan fasilitas sesuai penghasilan dan jabatan. Kedua cuti dan perawatan kesehatan. Ketiga perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Keempat penghargaan atas prestasi dan pengabdian. Dan terakhir itu kesempatan pendidikan dan pengembangan karir. Adapun kewajiban Polri ini pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Keempat menjaga netralitas dalam politik. Dan terakhir itu meningkatkan disiplin, profesionalisme dan etika kepolisian. Selain itu jenis jabatan struktural nasional dari ASN, P3K, Polri dan TNI. Pertama itu mengenai ASN. ASN ini jabatan strukturalnya itu atau jabatan disebut juga jabatan pimpinan tinggi atau JPT, jabatan administrator dan jabatan pengawasan. Mana menurut pasal 87 Undang ASN, pertama itu jabatan paling tinggi, pimpinan tinggi jadi atas jabatan utama atau setara dengan eselon 1A, jabatan media, eselon 1B, jabatan pertama secara eselon 2. Dan ini bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas program kebijakan instansi. Yang kedua itu jabatan administrator atau setara dengan eselon 3, bertugas mengkoordinasikan dan menjalankan instansi. Yang terakhir itu jabatan pengawas setara eselon 4, bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh pelaksanaan.
Itu jabatan fungsional dari ASN. Jabatan yang berisi tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Contohnya itu jabatan fungsional yaitu seperti dosen, peneliti, perencana, dan lain-lain. Juga jabatan fungsional keterampilan seperti data komputer, arsipan, administrasi, kepegawaian, dan sebagainya. Yang kedua itu P3K. Pertama, jabatan struktur P3K ini tidak dapat memiliki jabatan pimpinan tinggi seperti PNS, tapi dapat memiliki jabatan manajerial tertentu yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja dan kebutuhan instansi. Satu, jabatan fungsional P3K ini sebagian besar diangkat dalam jabatan fungsional misalnya seperti guru, dosen, pengembangan pertanian, tenaga kesehatan, analisis kebijakan, dan lain-lain. Sehingga jabatan ini fokus pada pelaksanaan tugas, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan bidangnya. Kedua, mengenai Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Jabatan struktural TNI ini meliputi yang pertama itu jabatan komando seperti Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Keamanan, Komandan Kodam, Menkorem, Menem Batalion, dan sebagainya. Fokusnya pada keterampilan tanggung jawab atas pelaksanaan operasi militer. Yang kedua, jabatan staf seperti kepala staf, asisten operasi, asisten logistik, asisten intelijen, dan sebagainya. Fokusnya pada perencanaan, koordinasi, dan administrasi strategis. Dan jabatan fungsional dari TNI ini itu memiliki bidang keahlian, misalnya dokter militer, infrastruktur, kemudi senjata, teknis pesawat, intelijen, dan sebagainya. Sehingga jabatan ini bersifat teknis dan mendukung fungsi utama militer. Dan yang terakhir itu Polri. Jabatan struktur dari Polri ini menyangkut jabatan pimpinan dan jabatan komando seperti Kapolri, Wakapolri, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek. Sehingga jabatan ini bersifat fungsi kepemimpinan, komando, dan pimpinan operasi keamanan ketertiban. Dan yang terakhir itu jabatan fungsional dari Polri. Itu Polri juga memiliki jabatan fungsional seperti Reses Kriminal, Intelijen Keamanan, Lalu Lintas, Narkoba, Banmas, Humas, dan Lapor. Sehingga memiliki keahlian teknis dalam bidang penegakan hukum, pendidikan, atau pelayanan masyarakat. Misalnya itu mengenai pangkat, jabatan, golongan, dan pertandingan pada ASN, P3K, TNI, dan Polri. Yang pertama itu pangkat. Tingkat kedudukan resmi yang menentukan derajat seseorang dalam proses kepegawaian militer. Kita itu jabatannya adalah posisi atau tugas dalam organisasi birokrasi militer. Polisi bisa berupa struktural dan fungsional yang akan menjawab kewenangan tugas tertentu. Ketiga, golongan. Golongan itu adalah klasifikasi jabatan atau pangkat dalam ASN atau sipil yang menyarankan jenjang karir dan kelas penghasilan. Mungkin sekian materi dari saya. Jika ada salah mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.